buta juga bisa Fokus bikin dulu, berkelihatan. fokus. Tentu dulu ya. Tetapi kenapa dia mau? Kita dengarkan Kenapa dia dia mau digebukin? daripada nanti Itu urat bukan putus. Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh, bukan Tuhan Yesus. Oke. Bukan Tuhan Yesus. Wajah Tuhan Yesus itu ditukar karena kesaktian Tuhan Yesus, ditukar wajahnya itu kepada penjahat. Nah, hari ini ada wajah penjahat itu ditukarkan kepada Tuhan Yesus. Itu kalau kalian mau belajar begituan, cari aja itu siapa si Limbat, biar lebih tahu sekalian. Sekarang aja ada ilmu si Limbat, si Kolbuser. Nah, itu. Biar bisa ditukar wajah itu. Baik. Nah, jadi tukar. Ditegubukinlah itu. Itu namanya aspal, asli tapi palsu. Jadi yang asli itu wajah Tuhan Yesus, yang palsu itu adalah penjahat. Digebukin. Okay. Makanya kalau Tuhan Yesus mengatakan dia, oh benar dia Tuhan Yesus, coba aja mengatakan, hei kamu jadi binatang semua. Hei kamu jadi batu semua. Hei jadi kembali kamu bisa jadi tanah semua. Begitu. Kenapa dia mau digebukin? Kalau gak penuh gitu, kenapa dia tidak dibantu Allah? Kalau memang dia anak-anak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya sudah tersilang. Bantu saya silakan. Kenapa nggak bisa dibantu sama Allah? Karena apa? Karena itu adalah penjahat. Oke. Sudah? Begitu. Sudah bisa ditanggapi? Tahu usah Tuhan aja membantu dia. Dia aja cukup mengatakan, hei kamu jadi batu, bisa jadi batu semua. Itu kesaktiannya. Tapi kenapa tidak begitu? Kenapa mau disilangkan? Ya jangan diulang-ulang lagi. Salah. Jangan diulang-ulang lagi. Udah tadi. Ya udah itu. Belum? Jadi pelajaran itu, kalian itu udah palsu itu Tuhan Yesus itu. Kita menyembah Tuhan Yesus aspal, asli tapi palsu. Oke. Sudah bisa ditanggapi? Nah, itu. Jadi kalian udah melanggar. Disuruh puasa nggak puasa, disuruh bersunat bersunat. Disuruh itu berjemaat hari Minggu, pindah hari Sabtu, pindah hari Minggu. Itu udah ya, semua kalian langgar. Enggak, ajaran Tuhan Yesus tidak kalian turutin. Dia kalian turutin itu adalah yang palsu. Sudah belum? Sudah. Baik, saya itu. Mantap. Nah, jadi orang Islam yang mau ingin sudah belum? Mau ditanggapi belum? Mau ditanggapi nih? Udah belum? Mau ditanggapi? Boleh? Ya, udah, ya. Baik. Menurut Anda, apakah umat Islam boleh makan babi? Boleh juga, tapi nggak tahu. Boleh. Boleh juga. Itu racun aja bisa dimakan kalau nggak tahu. Dengar dulu. Racun aja bisa dimakan kalau nggak tahu. Tenang. Itu. Tenang. Dengarkan ini. Bisa dimakan kalau kita tidak tahu. Oke, dengarkan ini. Dengarkan ini. Dengarkan ini. Ya. Sampai kapanpun babi itu tetap haram. Memakan babi haram. Pakai babi haram. Tapi ada saatnya memakai babi jadi boleh. Sebentar, yang nggak ada musiknya ya, karena ada musiknya. Perhatikan. Pilihannya dua, mati atau makan babi. Nggak boleh pilih mati. Ada babi, ada mati. Sampean pilih mana? Aku pilih mati aja. Itu. Jangan. Pilih babi. Ambil tuh babi, colek-colek pakai kecap. Berarti orang Islam kalau kefefet boleh makan babi tidak? Boleh. Boleh. Kalau udah ada lagi makanan. Boleh. Oke, baik. Sebentar. Tenang. Anda tadi udah bicara. Saya belum bicara. Sebentar. Anda tadi kan udah bicara panjang lebar. Masa saya bicara? Saya tanggapi satu-satu dong. Boleh tidak saya tanggapi satu-satu? Iya, tolong teruskan aja. Saya tanggapi lagi itu kalau diskusi yang gentle. Jangan seperti di tempatnya RK. Kalau orang ngomong nggak dikasih. Karena ketakutan nanti terbukti kalau dia adalah penyembah patung yang sangat lihai. Nih, saya putarkan dulu ya, perhatikan. Kalau Anda mengatakan bahwasanya babi itu tidak diharamkan, Anda baca ayat ini. Lihat ini. Di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, Ali Imran, ayat 50. Lihat ya, surat Ali Imran, ayat 50. Dan aku, maksudnya Isa, datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa satu tanda mukjizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah juga kepadaku. Pertanyaan saya,
Di sini Isa menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Apa itu? Nah, itu kan udah saya jawab tadi, bisa. Jangan-jangan babi dimakan, racun juga bisa dimakan. Kalau nggak tahu. Jangan. Ya. Nggak boleh. Itu Masa satu, gitu lihat, kok cerita. jangan. Di zaman Sebentar. Rasulullah, ya. Tenang. Dulu cerita saya zaman Rasulullah. Tadinya haram, betul? Haram ya. Oke, lalu dihalalkan oleh Nabi Isa, betul? Ya kalau nggak tahu ya nggak itu caranya, gimana cara menghalalkannya? Ya sudah. Tadinya yang diharamkan apa? Caranya Apa menghalalkan tadinya yang gimana? diharamkan? Ya, kalau itu kan lagi cerita dulu ya. Saya ceritakan dulu. Di zaman Rasulullah ada 2 orang, ya. Ini bukan bicara di zaman Muhammad. Sebentar. Jangan, ini terkait sama babi. Tenang, ini waktu saya belum habis. Tenang, sabar. Kasir, ini bukan waktu Anda. Kasir, ini waktu saya. Tadi waktu Anda sudah selesai, betul? Ya, boleh, silakan. Oke. Ya, benar. Pada zaman Isa, Muhammad sudah lahir. Ya, Muhammad belum, makanya di dalam sebentar. Cukup jawab belum saja. Jangan panjang-panjang. Bukan Nabi Isa. Jangan panjang-panjang. Tenang. Biar nggak bisa tenang ini, teman. Itu yang pasti itu dipuja. Tenang. Kasir, tenang. Jangan dipikir itu Kristen. Yang asli orang Isa memuja yang Tuhan Yesus. Kasir, yang ngomong siapa sekarang, giliran siapa, Kasir? Anda dengar dulu. Dia tidak jauh anak asli yang Anda dengarkan saya dulu, Kasir. Dengar saya dulu. Ya, teruskan. Ya. Pada zaman Isa, Muhammad belum lahir. Isa berkata, "Aku datang untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu." Pertanyaan saya, apa yang dihalalkan oleh Nabi Isa yang tadinya merupakan satu keharaman? Apakah dibilang itu babi? Loh, kalau bukan babi apa lagi? Bukan babi aja yang haram. Ya sudah, berarti apa? Kalau bukan babi apa lagi? Apa? Teh juga bisa haram. Sekarang saya bilang, ini teh. Haram saya minum. Kalau minum haram. Jangan babi aja. Apalagi kalau bukan babi. Tadinya haram, sekarang halal. Sudah dihalalkan oleh Nabi Isa. Ini teh. Siapa nih teh? Di mana tadinya teh diharamkan, lalu dihalalkan? Coba dengarkan. Coba ada di hukum Islam, ini teh. Saya bilang ini haram saya minum. Karena ini dikasih sama kawan. Tunjukkan ayatnya bahwa teh itu haram. Tunjukkan ayatnya bahwa teh itu haram. Kalau kita haramkan itu haram. Itu di hukum Islam. Kalau kita tolak lalu kita makan, haram hukumnya. Dalilnya. Wah, dalilnya itu dan juga dalilnya itu dipanjang nanti itu. Tidak ada dalilnya. Yang manusia nggak tahu tuh siapa yang ciptakan manusia. Dia nggak tahu. Terus sekarang yang ketiga, sebentar. Menciptakan manusia. Saya tanggapi satu persatu. Satu udah saya tanggapi, 2 saya tanggapi. Sekarang yang ketiga, masalah wajahnya ditukar. Baik. Nah, orang-orang mencari-cari Isa untuk disalib, betul? Nah, ya. Oke. Lalu wajahnya Isa ditukar jadi wajah orang. Makanya orang yang bukan Isa sebenarnya malah dia yang disalib. Pertanyaan saya, berarti terzolimi tidak orang tersebut? Kenapa kan dia penjahat, dia membunuh Tuhan Yesus. Mana dalilnya bahwa dia penjahat? Mana dalilnya? Ya, itu makanya di hukum Islam sama hukum Kristen itu berbeda. Tunjukkan ayat Qur'annya bahwa orang yang wajahnya diserupakan itu adalah penjahat. Silakan. Dalil. Silakan. Itu di rahasia tentang tasawuf itu di rahasia yang tidak semua dimasukkan itu di Alkitab. Tasawuf lagi dalilnya. Oke, saya turuti sebentar. Oke. Sholat aja. Berarti wajah dia sebentar. Wajah dia. Sebentar. Wajah dia ditukar ke wajah orang lain. Nah, wajahnya Isa sekarang dia jadi wajahnya hilang atau masih ada di situ? Wajahnya itu ditukar, dibalikan satu wajah tua penjahat itu sama makar sama Tuhan berarti Yesus ditukar. Oke, sebentar. Berarti ada tukaran muka. Baik. Ada tukaran muka. Mukanya Isa dipindahin ke penjahat, mukanya penjahat dipindahin ke Isa. Itulah kesaktiannya Tuhan Yesus. Itulah kesaktian Tuhan Yesus. Sakti mandraguna ini kayaknya besok. Halo Wiro Sableng.
Halo Wiro Sableng, apakah Anda sanggup menukar wajah seperti ilmunya Nabi Isa? Oh, itu belum sanggup itu. Sinto Ginjang saja guru saya tidak sanggup melakukan itu. Itu si Silimbat sama siapa si Bulbos ya? Tenang. Berarti ketika orang hendak membunuh Isa, wajahnya Isa ditukar menjadi wajah orang lain, wajah orang lain itu ditukar menjadi wajah Isa, ada tukaran muka, berarti mereka tertipu tidak ini? Baik, itu tertipu, jelas tertipu orang-orang yang penjahat itu yang membantu. Tertipu jelas. Orang-orang yang ingin menyalib Isa mereka tertipu. Baik. Pertanyaan saya, siapa yang menipu mereka? Yang menipu ya penjahat itu, ya karena hukum sama dia. Makanya di surat Al-Taibah. Tenang. Masa mereka nipu diri mereka sendiri? Tenang. Saya ulangi lagi. Mereka berusaha menyalib Isa. Tapi wajahnya Isa ditukar jadi wajah orang lain. Maka orang lain itulah yang akhirnya akhirnya yang disalibkan. Pertanyaan saya. Berarti mereka tertipu, betul? Tertipu benar. Oke, siapa yang menipu mereka? Yang menipu itu ke orang yang penjahat itu, yang jadi mereka yang menukar wajahnya Isa. Yang menukar wajahnya Isa mereka sendiri. Ya, itu kayak kesalahan Allah. Kesalahan Tuhan. Oke. Berarti siapa yang melakukan penipuan di situ? Penipuannya ya nggak ada yang penipuan, yang dihukum. Oh. Hukum yang penipu. Memang berat. Ya, mikir dulu, renungkan dulu itu.